Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam walaupun masih secara daring atau secara online. Untuk pembelajaran pertama di semester ganjil tahun 2021-2022 ini, kita akan membahas bab pertama itu mengenai meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu nama-nama kitab-kitab Allah dan juga penerimanya. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dulu yang bagian bawah ini. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Kita tahu kan, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, di sini iman itu mempunyai arti percaya dan yakin. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah itu berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasulnya. Nah, ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut itu disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Diturunkannya kitab-kitab Allah itu merupakan anugerah bagi manusia. Kenapa bisa disebut dengan anugerah? Mengapa demikian? Alasannya itu karena kitab-kitab Allah itu menjadi pedoman atau petunjuk hidup umat manusia. Kita itu hidup di dunia pasti memerlukan suatu petunjuk atau pedoman agar kita bisa meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Makanya Allah memberikan petunjuk melalui kitab-kitabnya yang diturunkan kepada para rasul, kemudian didakwahkan atau disebarkan kepada umat-umatnya. Nah, dengan adanya kitab-kitab Allah itu, manusia itu bisa mengenal dan tahu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Melalui kitab suci, manusia itu mengetahui bahwa siapa Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, melalui kitab suci ini akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan manusia. Jadi berbagai kesulitan manusia yang dihadapi akan mereka temukan solusi dan jalan keluarnya itu di kitab-kitab suci yang telah Allah turunkan. Yang ketiga, membedakan antara yang hak dan yang batil, membedakan antara yang benar dan juga salah. Yang keempat, dengan adanya kitab suci ini, manusia itu akan terhindar dari penyembahan yang sesat. Karena tadi bahwa dalam kitab itu sudah dijelaskan kita bisa mengenal dan tahu tentang Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima, dengan adanya kitab suci yang diturunkan Allah itu, manusia akan terhindar dari perbuatan yang sesuka hati. Jadi manusia itu tidak sesuka hati mereka untuk berbuat apapun karena sudah ada panduan ataupun pedoman di dalam kitab suci. Jadi manusia tidak bisa berbuat sesuka hati mereka sesuai dengan kehendak dan kesenangan mereka karena dalam kitab suci sudah ditentukan bagaimana yang harus dilakukan manusia dan bagaimana yang harus dihindari oleh manusia. Yang keenam, dengan adanya kitab suci ini, manusia itu dapat menggali dan mengkaji ilmu pengetahuan dari kitab-kitab Allah karena dibekali akal. Nah, dalam kitab suci ini ada banyak pengetahuan-pengetahuan, ada banyak ilmu yang bisa dikaji oleh manusia karena manusia itu sudah dibekali akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalilnya itu bahwa
kitab-kitab itu merupakan petunjuk dan pedoman yang diberikan Allah kepada Rasulnya, kemudian didakwahkan kepada manusia itu, ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 16. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keriduannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Selanjutnya di sini akan ada nama-nama kitab Allah dan para penerimanya. Kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, yang terakhir itu ada kitab Al-Quran. Nah, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Sedangkan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu dari kitab tersebut secara ringkas. Kitab Taurat. Yang pertama, kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Yang mana Nabi Musa itu diutus untuk berdakwah kepada Bani Israel. Nah, kitab Taurat ini dijelaskan di Al-Quran itu di surat Al-Mu'minun ayat 49. Kitab Taurat itu diturunkan pertama kali di Bukit Sinai atau Bukit Tursina, yang mana kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani. Adapun pokok-pokok ajarannya itu yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, perintah untuk menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah untuk menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Yang ke-10, larangan mengambil hak orang lain. Itu singkatnya tentang kitab Taurat. Yang kedua kita lanjut, yaitu kitab Zabur. Yang kedua kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Yang mana Nabi Daud ini diutus untuk bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Nah, kitab Zabur di dalam Al-Quran dijelaskan di Quran surat Al-Isra ayat 55. Kalian bisa buka Al-Quran masing-masing. Kitab Zabur ini menggunakan bahasa Kipti. Adapun kandungannya yaitu tentang zikir. Yang kedua tentang nasihat dan hikmah. Yang ketiga itu tentang sanjungan atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara singkatnya mengenai kitab Zabur. Kemudian yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi, yang mana Nabi Isa ini diutus untuk umat Nasrani. Dalam Quran surat Al-Maryam ayat 30 itu dijelaskan mengenai kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, kitab Injil ini diturunkan di daerah Yerusalem. Dan pada awalnya ini bahasa yang digunakan di dalam kitab Injil ini adalah bahasa Suryani. Secara umum isi kitabnya yaitu satu, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang ketiga itu menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai perkembangan zaman.
Nah, yang keempat, menjelaskan akan datangnya Nabi terakhir setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, penjelasan bahwa akan datangnya Nabi terakhir itu terdapat juga di dalam kitab Taurat. Jadi, berita tentang adanya Nabi terakhir ini, Nabi Muhammad SAW, itu terdapat di kitab Taurat dan juga kitab Injil. Kemudian selanjutnya, yang keempat, itu kitab Al-Quran yang sering kita baca, yang setiap hari kita baca, ya, yang mana kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maaf ya, ini kurang lengkap. Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7, yang mana Nabi Muhammad ini diutus untuk seluruh umat manusia. Keterangannya itu bahwa kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Itu ada dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-3. Nah, yang mana kitab Al-Quran ini pertama kali diturunkan di Gua Hiro yang berada di kota Mekah yang menggunakan bahasa Arab. Al-Quran merupakan penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi, bahwa Al-Quran ini merupakan penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, ini ada jelas di Quran surat Al-Imran ayat ke-3. Secara umum, pokok kandungan dari Al-Quran itu yang pertama, akidah atau keyakinan, keimanan. Yang kedua, akhlak. Yang ketiga, ibadah. Yang keempat, muamalah atau hal-hal yang berkaitan dengan sesama manusia. Yang terakhir itu tarikh atau sejarah. Secara umum, Al-Quran ini merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi semuanya yang ada di kitab Zabur, Injil, Taurat itu di Al-Quran sudah disempurnakan, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Nah, baiklah, mungkin materi untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau kurang lebihnya itu merupakan murni dari kesalahan pemateri. Selebihnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sumber pemberi ilmu. Baiklah, kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.